Ya pemirsa, masalah infrastruktur jalan dan pembangunan menjadi keluhan warga dalam reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Haja Hidayah Herlina Gusti Nasution. Dalam reses hari ketiga Kamis 10 September 2020 yang dilaksanakan di Nagori Wonorejo, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Haja Hidayah Herlina Gusti Nasution, fraksi PKS, yang diagendakan selama 6 hari, yang dimulai sejak tanggal 8 sampai dengan 13 September 2020. Dari hasil keterangan anggota DPRD Provinsi tersebut, rata-rata yang menjadi keluhan yakni masyarakat mengeluhkan masalah pembangunan terkhusus infrastruktur jalan yang berada di Kabupaten Simalungun. Reses kali ini tetap mengedepankan protokol kesehatan kepada warga yang mengikuti. Warga yang mengikuti kegiatan reses tersebut berharap agar anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Haja Hidayah agar sekira bisa membawa aspirasi warga meskipun warga sadar bahwa bukan dari bahagian komisi yang dibidanginya saat ini. Yang orangnya itu saja. Kenapa kami nggak boleh tatap muka? Kan gitu. Sementara kalau umpamanya di sekitar Purwosari, saya bilang dulu ketepatan ada 2 SD, 1 NI, 1 SD. Ketepatan karena mirisnya saya ini karena saya di SD. Kemudian ada salah satu NI yang itu punya Ibu Sakim. Nah itu dari Depak tuh mulai dari pandemi ke COVID itu pembelajaran tetap dilaksanakan dari itu. Sehingga wali murid ada kecemburuan sosial, kenapa mereka bisa, kita yang di SD kok nggak bisa, kan begitu. Jadi ini mungkin salah satu pertimbangan juga, Bu. Kemudian untuk perwiritan, ada yang mulai, ada yang nggak mulai, kan begitu. Jadi di sini kami mohon penjelasannya, kalau memang dimulai, kalau enggak begitu, Bu. Jadi kalau untuk yang COVID ini yang untuk pembelajaran tatap muka itu semalam, saya memang ditegur sama Korwil, Bu. Beliau bilang, kenapa ini Bu Erwin tatap muka? Jadi saya nggak berani jawab. Ini siapa yang bertanggung jawab? Terus saya terangkan pelan-pelan di sini, Pak, ada 2 SD yang bersaing. Saya bilang, jangan nanti dibilang wali murid SD sebelah kono bermain males, kan gitu. Jadi kami pun sangat miris. Sementara untuk kelas 1, 2, dan 3 itu, Bu, kalau kita bikin daring, ya kalau dia TK masih bisa lah Bu mengenal huruf A sampai Z. Bagaimana yang sama sekali tidak TK? Sementara tangan harus kita pegang, membuat angka 1 aja saya kira kalau yang nggak pernah TK mau bikin kentangannya nggak bisa, Bu. Jadi memang kalau yang kelas 1 ini memang harus kita pegang lagi tuh. Jadi dengan adanya pandemi COVID ini pun memang sangat bermasalah lah bersama kami. Apalagi pesta di kampung itu dengan pentas, dengan tamu-tamu yang datang dari luar itu bebas itu, Bu. Jadi ketepatan semalam waktu Korwil datang, memang bertepatan ada keyboard di situ. Jadi beliau pun ya nggak bisa menanggapi itu, Bu. Jadi mungkin itu yang kedua. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya sudah dengan lagi atau Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesta, Ibu pun bingung kalau di sini sudah ada pesta. Ini sebenarnya izinnya dari mana? Ibu pun udah bingung loh. Terakhir sekarang seperti ini, kembali lagi 100% meningkat pandemi COVID. Sebenarnya itu. Jadi Ibu pun nggak bisa menjawab ini. Nanti kita sampaikan seperti ini, banyak yang ini ya kan, banyak yang nggak setuju. Sementara yang untuk pendidikan aja tidak boleh. Tiba-tiba nanti untuk pesta ada izin, udah nggak tahu lagi menjawab seperti ini. Jadi Ibu rasa ini terkait kita kembali lah. Dan kita lihatlah bagaimana akibat daripada kita seperti ini tidak waspada terhadap bahaya COVID ini. 100% lah Bu meningkat. Dan kita tahu 100 tenaga medis dokter sudah meninggal. Untuk Indonesia sudah 100. Bayangkan untuk 100 itu aja, mencari 1 dokter aja, dokter umum 45 tahun. Spesialisnya itu 45 tahun. 10 tahun baru dapat kita 1 dokter spesialis.
Ini sudah lebih 100 orang tenaga medis yang sudah meninggal. Jadi kalau ini memang nggak kesadaran kita sendiri, sudah memang nggak bisa. Jadi jelas-jelas Bu, Pergub belum membolehkan sampai saat ini. Jadi yang terjadi sekarang ini, kalau alam Ibu nggak bisa jawab. Itu izin dari mana pesta, sebenarnya memang belum boleh Bu. Makanya ini adalah harusnya pemerintah kita harus tegas terhadap ini, ya kan? Jadi untuk jalan tadi Bu, kebetulan memang itu kan jalan Nagori ya Bu ya. Harusnya yang di cover oleh ADD dan memang melihat jalan kita sangat luas, tidak mungkinlah sanggup daripada ADD kita untuk membangun semua infrastruktur yang ada di Nagori. Makanya di sini seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ini terkait APBD Simalungun. Karena kita kan provinsi kan Bu. Kalau provinsi dia hanya jalan-jalan yang terhubung antara kabupaten dengan kabupaten. Kalau jalan Nagori itu adalah APBD Kabupaten Simalungun. Jadi untuk kedepannya Bu, marilah kita sama-sama evaluasi lah ya. Bagaimana 10 tahun kita sekarang ini, bagaimana kondisi daripada kabupaten kita ini. Ya itu tergantung dari pemerintah yang ada di kabupaten. Ya Bu ya, itu adalah kebijakan daripada pemerintah atau pemimpin yang ada di kabupaten kita di Simalungun. Jadi untuk jalan Bu Erni, kalau di jalan di Nagori memang kita dari DPRD Sumatera Utara tidak bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh keluarga atau masyarakat yang ada di Purwosari Bu ya. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan di 2020 nanti akan ada pemimpin yang peduli dengan masyarakat. Ya Bu, siapapun orangnya itu, yang penting peduli aja dengan masyarakat, peduli dengan kepentingan masyarakat, itu aja Bu. Ya Bu Erni ya. Jadi mohon maaf Bu, ini pun sudah merupakan catatan kami, akan kami sampaikan nanti ke provinsi bagaimana untuk mengatasi daripada kondisi sekarang ini. Pendidikan malah tidak boleh, pesta boleh. Ya Bu ya. Kami catat dan insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada pemerintah provinsi bagaimana mengatasi dalam persoalan ini. Ini dulu ya Bu Erni ya. Terima kasih. Ada di desa kami atau Wonorejo itu yang aliran tali air maksud saya Bu ya, aliran dari Japang Klimatisasi yang sama-sama kita ketahui bahwasanya sampai saat ini mungkin dari dulu udah tetap diusulkan Bu. Itu kita nggak mempunyai parit induk namanya. Jadi asik kita menerima air dari sisaan Purbaganda. Jadi maksud saya Bu, kalau zaman dulu Bu, itu ada induk dari titik yang namanya titik Glodak dulu, titik rusak dulu sekarang udah dibangun, itu sampai ke Lubang Karno, sampai ke sawah Wonorejo dan mengalir ke kandangan sampai ke Talunrejo. Sampai sekarang pun gitu Bu. Tapi sekarang ini Bu, itu sudah nggak ada tali air tersebut. Jadi saya mohon pun kalau bisa ya ini kalau gawenya memang gawe provinsi, ya ini tolong ditindaklanjuti Bu. Saya mohon perhatiannya sehingga nanti secara pribadi pun mungkin keluarga Ibu ada yang membutuhkan air dari sana Bu, dan masyarakat kebanyakan. Kemudian yang kedua Bu, kalau tadi Nagori saya ini mungkin ya artinya semana ya. Jalan antara kerasaan perdagangan Bu, mohon perhatian karena yang saya dengar itu gawinya provinsi bekerja sama dengan kabupaten. Jadi sampai sekarang dibilang tadi Bapak banyak korban di situ. Kalau bisa ya mohon perhatian juga Bu, cepat direalisasikan. Mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2000 berapa? Masih periode pertama Ibu itu. Selama 3 tahun berturut-turut kita beri bantuan 4 miliar Pak. Tapi yang mana sekarang yang belum ini Pak? Jadi gini aja Pak, kalau memang masih ada yang belum daerah mana, mohon Pak Japarin koordinasi dengan penghulu. Itu memang sudah 4 miliar tuh. Pak itu yang memperjuangkan. Dan kami sudah waktu LKPJ kita sudah tinjau dan memang sudah sampai yang arah ke sana yang pernah jebol lagi yang anggota 1 itu tahun keduanya itu 3 tahun berturut-turut. Nanti iya itu sudah Pak ya 4 miliar itu. Jadi nanti mohon Pak Japarin yang mana yang belum, kalau dia provinsi tolong segera diberikan ke kita proposalnya ya Pak, karena kan dulu nggak paham kadang di lapangan yang mana melalui Pak Pamulu sini atau Pamulu Purbaganda.
Segera Pak ya, untuk 2021 si R. Segera Pak, mohon. Dan terkait jalan yang diperdagangkan itu sudah Pak, sudah tinggal pelaksanaan. Itu anggarannya sudah ditampung di RAPBD Pak, di R itu harusnya sudah siap itu. Ini nanti lebih kurang 4,8 miliar. Itu jalan sepanjang 2 km. Dia memang bertahap Pak. Tahun yang lalu 5 miliar. Itu sepanjang 2 km. Ini 4,8 miliar. Itu akan pengerjaan Pak secepatnya. Sudah ditampung Pak. Ya Pak Jakartanya itu jelas. Ibu sudah mengikuti dan mengirim itu. Kami dari dapil yang ada di sini dengan Pak Iskandar sudah itu yang merupakan yang kami giring lah untuk itu. Cuman dalam pengerjaan aja itu Pak, mungkin tender atau bagaimana. Udah positif ditampung pada RAPBD 2020 ya Pak ya. Jadi yang untuk ini tolong segera Pak ya, akan kita usulkan di RAPBD 2020. Iya Pak. Iya. Iya, karena itu sudah yang dulu Ibu nggak tahu lagi, Ibu pikir udah selesai masalah Japa kolonisasi. Karena dari DPRD Simalungun Ibu tetap itu Ibu perjuangkan dulu. Tetap P1 Ibu. Setelah di provinsi Ibu periode kemarin, sudah cair 4 miliar itu Pak. Jadi kita lihat yang mana Pak ya. Terima kasih Ketua. Ya, supaya kedepannya juga jalannya harus jangan rusak lagi. Bapak Jabar nih kepada Bapak dipersilakan. Ya Bu, selama beberapa hari perjalanan reses Ibu, khususnya Simalungun, apa yang menjadi permohonan warga atau aspirasi warga itu? Terima kasih ya Ton. Beberapa hari Ibu mengadakan reses ya. Semua rata-rata mengeluhkan tentang infrastruktur, bahwa jalan di mana-mana jalan rusak. Mereka sangat mengeluhkan tentang infrastruktur ini dan kita berharap nanti walaupun kita tahu bahwa memang jalan-jalan penghubung di Nagori ini bukan gawainya provinsi ya, tapi mana tahu nanti ada bantuan keuangan provinsi, Ibu sebagai anggota DPRD dari provinsi akan memperjuangkan ini. Tapi kita berharap memang dari pemerintah daerah, karena itu menyangkut APBD Kabupaten Simalungun. Jadi 3 hari ini Ibu yang sangat dikeluhkan mereka adalah tentang jalan-jalan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan, Mona Lisa TV.